Kalian boleh searching. Bu Risma maju sebagai wali kota, calon wakil wali kotanya adalah wali kota 2 periode sebelumnya. Namanya Pak Bambang Deha. Orang bilang semua ini proses jorok banget. Kenapa? Ya ini kan dia masih pengen berkuasa nih, menjadikan Bu Risma sebagai tameng aja. Dalam survei LSI periode 21 hingga 26 Juni 2024, tingkat kepuasan masyarakat Jawa Tengah terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo berada di angka 85,1%. Solo Post Institute mengeluarkan hasil survei tentang kepuasan kinerja atas pemerintahan Gibran dan Teguh Prakosa. Ternyata 87,43% warga kota Solo puas dengan kinerja Gibran dan Teguh Prakosa. Selamat datang kembali di Sudut Pandang di Voyopolitik FYP. Saya kok ketemu video lama nih tentang Hasan Nasbi menceritakan bahwa PDIP yang rewel banget akhir-akhir ini mengkritik pemerintah melakukan abuse of power, melakukan teknik siasat yang licik dan seterusnya. Ternyata mereka juga pernah bermain politik jorok, kata Hasan Nasbi. Coba kita dengar langsung aja deh. Apa sih maksud dari Hasan Nasbi menyebut PDIP pernah bermain politik jorok? Saya ini orang yang sangat kagum sama Bu Risma. Ada yang kagum sama Bu Risma gak? Ketika jadi wali kota 2 periode. Oh, bukan. Tahu nggak kalian proses jadinya Bu Risma? Jadi ada wali kota dari PDIP namanya Bambang Deha. Dia sudah 2 periode jadi wali kota. Dia masih tetap ingin di balai kota. Dia calon jadi wakil wali kota. Kepala badan pertamanannya namanya Bu Risma, diusung jadi calon wali kota. Dia jadi wakilnya. Dengan maksud Bu Risma bonekanya? Dengan maksud mungkin kayak gitu. Jorok nggak? Tapi dari proses jorok ini kita ketemu Bu Risma nggak? Boleh juga. Boleh juga analogi. Gue baru denger nih. Ini baru nih. Enggak, kalau sama saya ada alasan terus ini. Enggak, tapi ini fakta. Kalian boleh searching. Bu Risma maju sebagai wali kota, calon wakil wali kotanya adalah wali kota 2 periode sebelumnya. Namanya Pak Bambang Deha. Orang bilang semua ini proses jorok banget. Kenapa? Ya ini kan dia masih pengen berkuasa nih, menjadikan Bu Risma sebagai tameng aja. Tapi gara-gara proses ini, kemudian menang, kita ketemu orang yang namanya Bu Risma. Bu Risma. Jadi nggak selalu seperti itu. Jadi nggak selalu, kadang-kadang kita punya pegangan-pegangan moral yang walaupun berkali-kali fakta menunjukkan sebaliknya, pegangan-pegangan moral itu masih kita pakai. Oh, Hasan Nasbi itu sedang menceritakan tentang proses di mana pertama kali Tri Risma hari ini muncul sebagai pemimpin di Surabaya. Jadi ceritanya ada Bambang Deha, seorang kader PDIP yang sudah 2 kali menjabat sebagai gubernur, pengen menjabat lagi gitu ya. Tapi kan sudah 2 kali nih. Nah, caranya adalah dengan menggandeng Risma sebagai gubernur dan Bambang Dehanya sebagai wakil gubernur, yang menurut Hasan Nasbi ini tuh sebenarnya kebaca banget gitu. PDIP sedang pengen berkuasa lebih lama aja gitu. Karena ada peraturan, makanya dibalik nih. Rismanya dijadikan kursi nomor 1, kemudian Bambang Dehanya jadi kursi nomor 2 gitu. Niatnya sih nomor 1 tuh buat pajangan aja, disetir sebagai pemimpin boneka dan seterusnya. Tapi ternyata kinerja dari Risma ini baik gitu ya, bagus. Kemudian sekarang ditawarin untuk menjadi menteri sosial, sudah bekerja untuk beberapa masa dan juga bagus juga nih. Salah satu ciri khas dari Risma itu soal ini ya, langsung turun ke bawah, marah-marah gitu. Ciri khas dari Risma gitu. Kaisang Pangarep unggul di Pilgub Jawa Tengah dalam survei yang dilakukan di Lembaga Survei Indonesia. Hal ini lantaran masyarakat puas dengan kinerja ayahnya yakni Presiden Jokowi
atau akibat dari Jokowi Efek. Menanggapi hal itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku tetap optimis bakal menang di Pilgub Jawa Tengah. Hasto menjelaskan bahwa PDIP memiliki kekuatan partai, bukan per orang. Dengan modal tersebut, PDIP percaya diri bakal menang di pilkada nanti. Menurutnya, turun ke bawah saat ini lebih baik sehingga bisa menang di pilkada. Nah, Sobat ETV News, gimana nih prediksi kalian? Komentar di bawah ya. Hasto mengatakan dia bakal tetap pede dengan berbagai hasil survei yang mengatakan bahwa kader PDIP surveinya rendah gitu ya. Dan nama Kaisang ini muncul di hasil survei mengatakan namanya tinggi hasil survei LSI di Jawa Tengah. Tapi ketika kemudian Hasto menanggapi ini dengan mengatakan bahwa kami besar secara partai bukan tokoh personal gitu. Mungkin Hasto ini lupa. Dia lupa bahwa PDIP sebagai partai berkuasa hampir 10 tahun mendukung atau di belakangnya Pak Joko Widodo, mereka kalah di Pilpres 2024. Karena tokohnya. Karena tokohnya dong. Iya dong. Jadi bukan karena partainya, masyarakat masih memilih siapa yang mereka pilih gitu. Jadi ketika Hasto mengatakan PDIP besar karena partai bukan karena tokoh, waduh, kayaknya lupa di Pilpres mereka kalah dengan sudut pandang itu gitu loh. Hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia atau LSI menunjukkan adanya pengaruh Presiden Joko Widodo terhadap perolehan suara putra bungsunya Kaisang Pangarep di bursa calon gubernur Jawa Tengah. Dalam survei LSI periode 21 hingga 26 Juni 2024, tingkat kepuasan masyarakat Jawa Tengah terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo berada di angka 85,1%. Dari jumlah responden yang puas, 27,5% mendukung Kaisang Pangarep sebagai calon gubernur Jawa Tengah. Disusul Irjen Pol Ahmad Lutfi 16,3% dan Wagub Jateng 2018-2024 Taj Yassin Maimun 12,9%. Sementara sisanya memilih nama lain seperti Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, Abdul Wahid, dan Sudaryono. Tuh nama Kaisang tinggi tuh surveinya. Hasil dari survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang kemudian menunjukkan adanya pengaruh dari Joko Widodo. Bukan cawe-cawe ya, tapi memang karisma atau mungkin karena ketokohan dari Joko Widodo itu masih cukup tinggi di mata masyarakat. Apalagi Kompas di awal Juni kemarin merilis hasil survei juga kepuasan terhadap kinerja Jokowi masih di angka 75, sekian. Itu ngefek lanjut gitu kan. Bahkan sekarang nama Kaisang di Pilkada Jawa Tengah ini kemudian mencuat dan hasil surveinya ternyata tinggi juga. Lebih tinggi dari nama-nama dari kader-kader sebelah gitu ya. Bahkan Sudaryono kader dari Gerindra pun namanya juga masih di bawah. Yang nempel Kaisang tuh justru Muhammad Lutfi gitu. Muhammad Lutfi itu adalah pimpinan polisi Jawa Tengah itu apa istilahnya ya? Kapolda Jawa Tengah gitu. Yang asosiasinya ke Jokowi juga gitu. Baru beberapa nama lain seperti Bambang Pacul, Sudaryono dan seterusnya, Taj Yassin begitu. Nah ini menarik nih, menarik. Hasto terkait survei di LSI di Pilkada Jateng bahwasanya nama Kaisang diunggulkan dan nomor 1, termasuk dengan siapapun dipasangkan dia akan menang di Pilkada Jawa Tengah. PDIP gimana? PD Perjuangan telah cukup lama mempersiapkan calon-calon pemimpin yang berasal dari kepala daerah PDI Perjuangan dan juga yang dari luar tetapi menjadi bagian dari keluarga partai. Muncul juga nama Pak Andika. Kami memang menghormati Jawa Timur di mana PKB sebagai pemenang pemilu legislatif tingkat provinsi di Jawa Timur. Ini adalah peta politik yang menjadi konsideran bagi PD Perjuangan di dalam mengambil keputusan. Proses komunikasi secara intens sedang dilakukan dengan PKB, Pak Ahmad Basarah, Pak Arya Bima yang melakukan komunikasi dan tentu saja Pak Said Abdullah sebagai Ketua DPD sangat aktif melakukan dialog-dialog di dalam membangun kesepakatan. Pada dengar kan apa kalimat dari Hasto tadi? Pertanyaan sama jawabannya itu jauh gitu.
Coba kita ulangi ya. Hasto terkait survei di LSI di Pilkada Jateng bahwasanya nama Kaisang diunggulkan dan nomor 1. Termasuk dengan siapapun dipasangkan dia akan menang di Pilkada Jawa Tengah. PDIP gimana? PD Perjuangan telah cukup lama mempersiapkan calon-calon pemimpin yang berasal dari kepala daerah PDI Perjuangan dan juga yang dari luar tetapi menjadi bagian dari keluarga partai. Muncul juga nama Pak Andika. Kami memang menghormati Jawa Timur di mana Malah bahasnya Jawa Timur. Ditanya Jawa Tengah, ditanya tentang hasil survei LSI yang mengunggulkan nama Kaisang Pangarep. Ketika pertanyaannya adalah tentang bakal calon gubernur Jawa Tengah. Ini diresponnya jawabannya ke Jawa Timur. Waduh, jauh. Angka kepuasan publik yang tinggi, dukungan dan restu Gibran bisa menjadi faktor kunci kemenangan dalam Pilkada Solo 2024. Ya belum lama ini, kira-kira dirilis bulan April 2024, Solo Post Institute mengeluarkan hasil survei tentang kepuasan kinerja atas pemerintahan Gibran dan Teguh Prakosa. Ternyata 87,43% warga kota Solo puas dengan kinerja Gibran dan Teguh Prakosa. Ya, meskipun di sini ada Teguh Prakosa, ada wakil dari PDIP, tetapi tentu yang dilihat oleh masyarakat adalah wali kotanya, adalah pemimpinnya. Karena kalau saya melihat peran dari wakil wali kota Pak Teguh ini tidak terlalu menonjol, tidak terlalu tampak begitu. Ya hanya sekedar formalitas, normatif, kemudian birokratis. Hanya seperti itu, artinya melaksanakan hal-hal yang sifatnya birokratis. Misalkan ketika Mas Gibran tidak bisa menghadiri sebuah acara yang harusnya menyampaikan sambutan, nah peran Pak Teguh biasanya menggantikannya. Nah tetapi dalam hal program, dalam hal pembangunan, memang yang lebih dominan adalah Mas Gibran Raka Buming Raka. Nah sedikit mengutip dari hasil survei ini, mereka yang menyatakan sangat puas terhadap pemerintahan Gibran di Solo, itu rata-rata mereka mengemukakan alasannya mengenai pembangunan infrastruktur yang begitu masif di zaman Gibran. Ya kalau kita melihat ya, Gibran mencanangkan ada 17 titik prioritas pembangunan di kota Solo. Bahkan kemarin Gibran menyatakan ada 24 proyek pembangunan yang harus segera diselesaikan sebelum Mas Gibran dilantik menjadi wakil presiden 2024. Nah seperti pembangunan gedung-gedung pendidikan atau sekolah, kemudian kesehatan atau puskesmas ya, termasuk fasilitas-fasilitas publik yang lain, merenovasi beberapa aset-aset wisata, sejarah ya, dan banyak sekali kita melihat prioritas pembangunan di masa Gibran yang begitu masif. Selain soal infrastruktur, mereka yang menyatakan puas juga merasakan dampak ekonomi yang meningkat begitu. Kemudian juga ada akses pendidikan, kesehatan yang baik, juga termasuk perlindungan terhadap kaum minoritas. Itu pun dianggap Gibran ini berhasil. Ya, meskipun ada beberapa catatan yang memang perlu diperbaiki untuk para pemimpin ke depannya. Misalkan soal pengangguran, kemiskinan, lapangan kerja, ya, dan beberapa layanan publik yang perlu diperbaiki. Tetapi secara mayoritas, masyarakat kota Solo puas dengan kinerja Gibran. Sehingga ketika nanti ada pilkada di 27 November 2024, faktor dukungan atau restu dari Mas Gibran ini akan sangat mempengaruhi, bisa jadi akan menjadi faktor kunci kemenangan dari kandidat ini yang didukung oleh Gibran Raka Buming Raka. Dan tampaknya suasana Pilpres 2024 yang kemarin sudah kita lalui juga akan terbawa dalam Pilkada Solo ini. Artinya kita akan melihat pertarungan sengit antara kubu PDIP dengan kubu Jokowi dan juga Gibran dalam hal ini. Jadi menurut analisis saya, siapapun yang nanti didukung oleh Gibran
atau paling tidak mendapatkan restu dari Gibran, itulah yang akan melenggang menjadi wali kota Solo 2024. Karena tadi kepuasan masyarakat kota Solo begitu tinggi terhadap Gibran. Dan tentu masyarakat ingin ada kesinambungan, ada keberlanjutan dari pembangunan yang sudah dilakukan oleh Gibran. Dari pencapaian-pencapaian program yang sudah dilakukan oleh Gibran. Dan masyarakat kota Solo ingin ada keberlanjutan, ada kesinambungan. Maka butuh pemimpin yang kira-kira bisa melanjutkan apa yang sudah diraih oleh Gibran. Nah, sekarang ini muncul koalisi besar selain PDIP yang mencoba untuk menawarkan pemimpin yang akan menjadi wali kota Solo. Dan ini tentu saja menjadi perhatian besar, menjadi ancaman bagi PDIP untuk bisa menjagokan kandidat-kandidat yang bisa melawan dari koalisi besar ini. Dan tampaknya sepertinya susah, karena kalau kita berkaca kepada pemilu 2024, di mana di kandang banteng Prabowo Gibran menang telak. Karena dalam pemilihan kepala daerah, kekuatan figurlah yang berbicara, bukan semata-mata kekuatan mobilitas atau mesin partai yang bergerak. Ini berbeda ya dari apa yang dikatakan oleh Hasto tadi. Kata Hasto sih, wah bukan figur, partai. Jawa Tengah kandang banteng, tapi di Pilpres kalah. Nah ini ada Solo Post Institute ya yang mencoba untuk mengukur kinerja dan juga tingkat kepuasan dari masyarakat Solo tentang Gibran Rakabuming Raka yang sudah memimpin Solo ya. Ternyata ada 80% lebih puas gitu. Tapi ketika kita nyambung sama obrolan kita tentang Kaisang, ini lebih besar nih skupnya di Pilkada Jateng, jadi gubernur, bukan cuma Solo gitu. Nah ini apakah akan ngefek juga nih ke terangkatnya nama Kaisang dan juga orang-orang yang terafiliasi dengan Joko Widodo. Sudah Joko Widodo itu secara survei nasional masih approval rate-nya di angka 75% lebih. Gibran secara lokal Solo pun dari Solo Institute mengeluarkan survei bahwa rakyat Solo puas terhadap kinerja Gibran sebesar 80% lebih. Nah sekarang LSI mensurvei nama Kaisang mempunyai apa istilahnya ya, disukai lah oleh masyarakat Jawa Tengah untuk kemudian dimajukan di Pilkada Jateng nanti. Gimana nih PDIP? Siap kandangnya diobrak-abrik untuk yang kedua kalinya?